kasus margin call yang terjadi di Amerika pada minggu lalu. The man behind this scene was a Korean. Ternyata up 211% over 12 months. Why have we seen this crazy move in these stocks? Because everybody hated it a year ago. This was the most hated name, frankly, maybe in the entire stock market. I mean, the stock was trading at 10 at 3 times earnings. It made no sense. The firm was hit with huge margin calls, was forced to liquidate more than $20 billion in stocks. At the center of all of this is Bill Hwang. Ripple effects. Bill Hwang flew a little too close to the sun. By taking on an insatiable amount of risk, he grew his Archegos Capital Management into an investing whale, causing tens of billions of dollars in forced selling. The Financial Times reported that banks were lending to Archegos at ratios as high as 8-to-1. Citing people familiar with the matter, the FT added that in some trades, ratios were as high as 20-to-1. That means that it would take just a very small move downward in a name to wipe out the whole position. A spokeswoman for the firm telling CNBC, quote, "This is a challenging time for the family office of Archegos Capital Management. Our partners and employees, all plans are being discussed as Mr. Hwang and the team determine the best path forward." Archegos is a family office, meaning it's not in the business of managing money for outside institutions like pension funds, endowment funds, nonprofits, things like that, as a hedge fund would. That could be partially why Hwang's risk appetite was so high. Bill Hwang? Nama Korea adalah Hwang Song-guk. Usianya diketahui di akhir 50-an. Waktu dia di SMA, dia pergi ke Amerika untuk belajar. Setelah lulus dari universitas yang bagus-bagus, dia mendapatkan kerja di Wall Street. Mulai dari Hyundai Securities cabang New York, lalu Peregrine New York. Kemudian dia di scout ke Tiger Management, karena katanya dia jago jualan di dunia saham. Dia mulai terkenal waktu dia menjalankan Tiger Asia ini. Tapi karir dia diakhiri setelah dihukum karena insider trading, perdagangan orang dalam pada 2012. Memalukan orang Korea nih. Maka dia sulit untuk melanjutkan karir sebagai profesional. Jadi dia mendirikan PT sendiri, jadinya family office untuk mengelola uangnya sendiri dan teman-temannya pada tahun 2013. Namanya Archegos Capital. Tapi pada 2014, dia mengulang insider trading lagi. Nggak tobat, jadi dilarang untuk trading di Hong Kong lagi. Tapi yang ironikalnya, dia orang Kristen yang taat. Sudah banyak YouTube, dia lagi kesaksian, tapi kenyataannya banyak insider trading. Nah, family office, apa itu? Biasanya ini mengacu pada perusahaan yang hanya mengelola uang keluarga tertentu atau kelola uangnya sendiri. Jadi, customer yang eksternal tidak diterima. Oleh karena itu, mereka tidak terdaftar di SEC, OJK-nya Amerika. Berarti bebas dong dari regulasi. Makanya mereka pakai hutang gila-gilaan untuk trading. What influenced his high-risk investment was so-called Tiger Cubs. Anak-anak macan artinya. Nah, itu panggilan karena itu nama perusahaannya kan Tiger Management. Nah, Tiger Cubs adalah top traders yang trained by Julian Robertson, pendirinya Tiger Management. They invest heavily in a few stocks only with high leverage. Sedangkan hedge fund biasa, mereka minjam 0,5 kali sampai 1 kali leverage. Misalnya mereka punya $1 million cash, lalu minjam dari sekuritas 500.000 sampai $1 juta tambahannya untuk diinvestasikan. Tapi Archegos sendiri katanya they have used more than 4 to 5 times the leverage. Nah, itu kan yang belajar dari gurunya menjadi habit. If there's a winner in this crash, it's Goldman Sachs. Karena Goldman Sachs pertama kali yang keluar tidak nyangkut dari saham-saham yang agunan. Goldman itu mendeteksi duluan. Dia sadar Archegos borrow the money from here and there, not only just from Goldman Sachs but also from other investment banks with very high leverage. Jadi Goldman itu dumping their collateral stocks sebelum yang lain pada buang. Karena dia tahu kalau harga saham turun dikit aja penjualan massal akan nyusul. Jadi mereka yang pertama kali buang-buang $10 billion melalui block sale di pre-market.
Goldman Sachs itu selalu pertama menghindari dari krisis. Pada tahun 2008 juga sama. Mereka yang escape pertama dari disaster. Kisah itu ada di film ini. Judulnya Margin Call juga. Tapi Goldman Sachs itu reminds me of Michael Douglas lines in the movie Wall Street. Greed is good. Ya, Goldman itu selalu greedy, tapi smart. Setelah Goldman, yang kedua Morgan Stanley jumped out of the hell, dan Credit Suisse dan Nomura, mereka terlambat jadinya ikut paksa jual karena Archegos gagal top up terhadap margin call. Jadi menurut berita, rugi mereka sekitar 2 miliar US dollar. Tapi mereka kan investment banks, mereka mah punya banyak duit, walaupun ada loss besar. Jadi para korban adalah investors yang holding margin call stocks, karena waktu hari Jumat, dalam satu hari, sama anjloknya seperti ini. Terus, ya sama juga yang holding Nomura sama Credit Suisse, mereka juga bisa dibilang victim. Nah, bagaimana mereka trade it? Instrumennya, sekali lagi, CFD, Contract for Difference. Jadi mereka nggak memiliki underlying shares-nya. CFD adalah kontrak antara pembeli dan penjual yang menetapkan bahwa pembeli harus membayar penjual selisih antara nilai aset hari ini dan nilainya pada waktu kontrak. So, what you're buying is a contract, not shares. A contract between yourself and the CFD providers. Di sini, ya mereka, prime brokers, sama dengan investment banks. So, you don't need to own the underlying shares, sekali lagi. Terus, swap. Apa itu swap? Kali ini mereka pakai TRS, Total Return Swap. TRS adalah kontrak derivatif, di mana satu pihak membayar sejumlah uang based on a floating interest rate. Misalnya, LIBOR ditambah spread. Dan menerima pembayaran berdasarkan pengembalian aset seperti saham. Pusingnya ya. Jadi, let's say Bill Hwang punya 10 miliar dolar cash. Lalu dia pinjam uang dari prime brokers 4 kali lipat leverage. Ini ya, jadinya dia pinjam 40 miliar dolar. Jadi total exposure 50 billion dollars. Oke. Tapi kalau harga saham turun 20% minus, dan total nilainya kan turun. Jadinya kan 40 miliar US dollar. Sedangkan mereka pinjamkan 40 miliar dolar kan. Jadi prime brokers ini harus minta mengembalikan uang, yaitu margin call. Jadi dia call Bill Hwang, lu bisa top up uang nggak? Bill Hwang menjawabnya ya, nggak ada uang lagi. Nah, jadi para lenders ini hajar paksa jual, lalu mengamankan dana mereka yang tadinya pinjamkan ke Bill Hwang. Ini sudah diamankan, tapi 10 miliar dolar dihapus menjadi 0. Habis uangnya. So what's the conclusion? Pertama, investment with high leverage, be careful. Kedua, mungkin bisa aja spreading to other hedge funds. What if the traders from Tiger Cups are doing the same thing? Yang ketiga, bisa aja SEC, OJK-nya Amerika, regulates prime brokers lebih ketat. Lu jangan kasih utang sembarangan. Nah, itu bisa aja menyebabkan suasana market jadi risk off lagi. Masih menghindari risiko, cari aman. Oke. Terima kasih banyak atas ditontonnya. Meskipun jumlah subscribers dan views tidak meningkat, kami berusaha untuk terus membuat konten. Keep going, semangat!